Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Stefania dengan NIM 1911-16. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja fungsi-fungsi dari tools yang ada pada Visual Basic 2010. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti dari Visual Basic itu sendiri. Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dirilis oleh Microsoft dengan metode yang diterapkan dalam Visual Basic ini adalah dia berorientasi pada objek atau biasa dikenal dengan istilah OOP atau Object Oriented Programming, sehingga mempermudah pengembangan program. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menjelaskan fungsi dari Visual Basic ini. Kita mulai di sini ada menu bar. Menu bar di sini, menu bar ini kan menu-menu yang sering dipakai, yang akan dipakai dalam memilih tugas-tugas tertentu, seperti membuka project yang terdiri menu file, edit, view, project, build, debug, team, data, tools, test, window, dan help. Selanjutnya ada menu toolbar. Toolbar ini merupakan shortcut untuk menu yang sering dipakai pada menu bar. Jadi, ini merupakan bagian dari menu bar sendiri. Ini adalah icon-icon ini adalah menu yang sering dipakai yang ada dalam menu bar di atas. Selanjutnya kita punya Solution Explorer. Jendela Solution Explorer. Solution Explorer ini berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan. Atau struktur pohon. Jadi dia menunjukkan project apa saja yang sedang kita buka. Dan di sini ada form 1 yang sedang dibuka adalah form 1 designer dan form 1 TestX. Setelah itu di sini ada toolbox. Toolbox itu berisi komponen-komponen yang digunakan untuk memperkaya user interface ini. Kita akan jelaskan beberapa. Setelah itu, di sini ada form design. Form design ini digunakan untuk mengerjakan user interface dari aplikasi. Nah, sekarang kita buka kembali toolbox-nya. Di sini kita mulai dari menu, dan sebelum itu kita mulai dari menu bar dan toolbar. Di sini ada menu file. Menu file digunakan untuk menutup atau membuka aplikasi, menyimpan file project Visual Studio 2010. Lalu ada edit. Edit digunakan untuk fungsi umum pada item tertentu, seperti undo, redo, undo less global action, redo less global action, paste, select all, dan lain sebagainya. Ini ada view. View digunakan untuk mengakses cepat untuk membuka dan menutup jendela, seperti jendela Solution Explorer, Properties, Output, Toolbox, dan sebagainya. Jadi yang ini jika kita kembalikan, kita bisa buka kembali.
Itu juga dengan solution extend. Jadi kalau misalnya kita mau buka kembali, lalu di sini berikutnya ada project. Project menu ini menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi, misalnya form dan class, dan juga form. Lalu di sini ada build. Taruh artinya kita lanjut ke debug. Debug ini adalah menu yang digunakan untuk tool dalam menjalankan, menghentikan, mencari kesalahan, dan melihat apa yang terjadi pada kode yang ditulis. Start debugging. Lalu di sini ada data. Data dibutuhkan jika ingin berhubungan dengan database. Kita dapat mengelola data source dan preview kita di sini. Add new data source dan show data source. Lalu ada tools. Tools digunakan untuk menyediakan perintah dalam melakukan konfigurasi IDE Visual Studio 2010. Di sini ada tes. Tes digunakan untuk pilihan dalam menciptakan dan melihat unit percobaan aplikasi yang dikembangkan sebagai bahan latihan penulisan source code pada bermacam-macam situasi. Dan di sini ada window. Window menjadi standar pada sebuah aplikasi yang mengizinkan membuka jendela pada satu waktu seperti Word dan Excel. Kita dapat berganti jendela yang aktif melalui menu window ini. Selanjutnya ada help. Help menyediakan akses untuk membuka dokumentasi Visual Studio dan informasi lain seperti jendela, about, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke toolbox. Di sini saya akan menjelaskannya sedikit saja. Yang saya akan jelaskan yang sering dipakai. Yang pertama, kita ada pointer. Pointer digunakan untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Yang berikutnya ada button. Kontrol ini digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses. Lalu ada checkbox. Checkbox adalah kontrol yang memiliki nilai true atau false. Lalu ada checklist box. Itu adalah daftar kotak centang yang berada di samping item. Lalu ada combo box. Combo box merupakan kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Oke, selanjutnya ada data time picker. Ini dapat menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Lalu ada label. Label digunakan untuk menampilkan teks label. Lalu link label digunakan untuk menampilkan label dengan teks link. Lalu ada list box. Hampir sama seperti kontrol. Kontrolnya gimana? Pokoknya itu. Lalu ada list box. List box. Link label menampilkan teks label. Label menampilkan teks label. Link label menampilkan label dengan
text link, list box, menambahkan label dengan kontrol yang berisi beberapa item. List view sama seperti kontrol list box, tapi dengan teman untuk membuat icon dan judul. Di tab container sini, kalau pointer sudah, kita masuk ke group box. Group box digunakan untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data dan dapat diberi judul. Kita dapat mengatur grup satu dengan grup lainnya di tab ini, group box. Selanjutnya ada panel. Panel digunakan untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data. Tab ini hampir sama dengan group box, tetapi tidak dapat diberi judul. Lalu ada tab control. Tab control digunakan untuk meletakkan halaman lebih dari satu jendela entry data. Lanjut, di sini ada background worker. Background worker dia berguna untuk mengeksekusi operasi tertentu di thread lain. Lalu ada binding navigator. Di sini dia akan menyediakan antarmuka untuk navigasi dan manipulasi data yang dikaitkan dengan form. Lalu ada binding search. Di sini ia akan mengekapsulasi sumber data untuk sebuah form dan menyediakan fasilitas update, navigasi, filter, dan sorting. Nah, button tadi sudah, checkbox, checklist box, color dialog. Untuk color dialog di sini ia digunakan untuk menampilkan warna-warna yang dipilih pengguna, menampilkan warna-warna yang dipilih. Combo box sudah, konteks, menu strip itu ia berguna untuk menampilkan menu shortcut jika pengguna mengklik kanan pada item. Data grid view berguna untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang bisa dimodifikasi. Lalu ada dataset. Ia merupakan representasi data dari sumber data di memori. Lalu ada directory entry. Di sini ia akan mengekapsulasi node atau objek di hierarki Active Directory dalam Windows Server. Lalu ada directory searcher. Di sini ia akan melakukan query terhadap Active Directory. Lalu ada domain unknown. Dia akan menampilkan nilai string yang ditampilkan pengguna dari daftar item dengan cara klik tombol up dan down. Lalu ada error provider. Di sini akan menentukan dukungan atau inisialisasi transaksi. Lalu ada event log. Menentukan dukungan untuk menginisialisasi transaksi. Menyediakan interaksi dengan event log dari Windows. Lalu ada file system watcher. Di sini dia akan memonitor perubahan sistem file dan mengeksekusi event ketika ada perubahan directory atau file. Lalu ada flow layout panel. Dia menangani layout dan komponennya, kemudian mengaturnya dalam layout yang otomatis. Mungkin itu saja. Mulai dari tab kontrol saja. Ini sekian itu saja. Karena terlalu banyak, tidak mungkin kamu sampai punya mulut susah. Ya, sekian dari saya tentang menjelaskan fungsi-fungsi pada
visual basic 2010 ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat saya pakai saat praktek nanti. Terima kasih, selamat malam.